Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara Nabila dengan NPM 2020005379, Naila Sabila dengan NPM 2020005356, Anggun Oktaviani dengan NPM 2020005379, dan Retno Wulandari dengan NPM 2020005389. Kami akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling pernikahan dan keluarga. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Evi Fitriani MPD-Kon selaku dosen pengampu mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga dan teman-teman semua. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Teori pendekatan psikoanalisis. Menurut pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, pikiran bawah sadar. Jika diibaratkan pikiran manusia adalah gunung es yang muncul di tengah laut. Puncaknya saja yang kelihatan, sebagian besar lainnya tenggelam. ID. Teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud, seorang ilmuwan dari Wina tahun 1856 sampai 1939. Menurut pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, pikiran bawah sadar. Jika diibaratkan, pikiran manusia adalah gunung es yang muncul di tengah laut. Puncaknya saja yang kelihatan, sebagian besar lainnya tenggelam. Ide. Contoh, dorongan nafsu seksual, nafsu makan, dan sifat-sifat agresivitas. Ego, misal, ada dorongan seksual, ego mengatakan orang harus menikah. Bila ada dorongan makan, maka ego mengatakan harus membeli atau memintanya. Superego, berperan mengontrol agar ide dan ego dalam bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Contoh, superego hati nurani berperan menuntun agar individu dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai hukum, keadilan, dan moral atau agama yang ada di masyarakat. Bertujuan membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan cara mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Dititik beratkan pada pengalaman masa kecil antara 2-5 tahun. Fungsi konselor berusaha tidak dikenal klien, yaitu dengan berusaha sedikit mungkin memperlihatkan perasaan dan pengalamannya. Yang kedua ada teori pendekatan terpusat pada klien oleh Carl E. Rogers tahun 1902 sampai 1982, bertujuan untuk membina kepribadian klien integral, mandiri, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Integral artinya struktur kepribadiannya tidak terpecah. Mandiri artinya mampu menentukan pilihan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, konselor diharapkan 1. Mempunyai keterampilan dan kemampuan teknis memadai. 2. Memastikan adanya kesiapan klien untuk menerima bimbingan. 3. Memastikan taraf intelijensi klien cukup memadai untuk penerapan klien center terapi. Teknik-teknik konseling yang digunakan. 1. Acceptance. Konselor mampu menerima klien apa adanya. 2. Congruent. Karakteristik konselor yang terpadu sesuai kata dan perbuatan konsisten. 3. Understanding. Konselor bersifat akurat, empati, memaknai dunia klien. Dan yang keempat, non-judgmental. Tidak memberi penilaian kepada klien, selalu objektif. Selanjutnya yaitu mengenai teori pendekatan Gestalt. Nah, teori pendekatan Gestalt ini menurut tokoh Frederick S. Perl tahun 1994 sampai 1970. Menurut Frederick, individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungannya.
Oleh karena itu, pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi ini. Perbedaan aktualisasi gambaran diri dari aktualisasi diri benar-benar merupakan kritis pada manusia. Nah, tujuan dari teori pendekatan Gestalt ini untuk membantu individu merdeka, berdiri sendiri, sadar yang dilakukan, sadar hambatan diri, dan mampu menghilangkan hambatan. Lalu, tahapan atau fase konselingnya. Yang pertama yaitu untuk membantu pola pertemuan terapeutik. Yang kedua, pengawasan oleh konselor untuk meyakinkan klien mengikuti prosedur konseling. Fase ketiga, mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya dan kecemasannya. Dalam fase ini, klien diusahakan menemukan aspek kepribadiannya yang hilang. Lalu, fase keempat, klien diharapkan memiliki pemahaman diri, kepribadian integral, dan menjadi individu yang unik. Lalu selanjutnya ada terapi behavioral. Terapi behavioral menurut tokoh Joseph Wolpe tahun 1915 sampai 1997. Nah, menurut Joseph, teori behavioral ini kontribusi terbesar yang telah diberikan oleh terapi ini diperkenalkannya metode ilmiah di bidang psikoterapi, yaitu bagaimana memodifikasi perilaku melalui rekayasa lingkungan sehingga terjadi proses belajar untuk perubahan perilaku. Dasar terapi ini adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai kombinasi. Yang pertama, belajar waktu lalu dalam lingkungannya dengan keadaan yang serupa. Kedua, keadaan motivasional sekarang dan efeknya kepada kepekaan lingkungan. Lalu yang ketiga, perbedaan-perbedaan biologik baik secara genetik atau gangguan biologi. Nah, tujuan dari terapi behavioral ini bertujuan untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon baru yang lebih sehat. Peran konselornya ini aktif dan langsung. Dengan pengetahuan ilmiahnya menemukan masalah klien, membantu mencapai perilaku baru yang lebih baik. Lalu, teknik-teknik konselingnya ada 3. Yang pertama, desensitisasi sistematik untuk mengatasi kecemasan dengan usaha sistematik. Lalu yang kedua ada assertive training untuk memberikan suntikan kepada keberanian pada kasus emosi. Lalu yang ketiga ada aversion terapi untuk menghukum perilaku negatif memperkuat perilaku positif. Contoh kasus yang bisa diangkat yaitu RM, seorang ibu rumah tangga yang terbilang masih muda, usia pernikahannya baru memasuki tahun ketiga. Namun terjadi permasalahan yang cukup serius dalam pernikahannya yang berujung RM teringat kembali dengan mantan pacarnya. RM sadar dengan statusnya, kondisi pernikahannya sekarang. RM merasa pernikahannya tidak memberikan kebahagiaan seperti yang RM inginkan. Semenjak suaminya sering membuat RM kecewa, salah satunya dimulai waktu RM melahirkan. Suaminya malah kencan dengan seorang wanita yang terbukti dengan pesan WhatsApp di HP suaminya yang dibaca pada saat pasca melahirkan. Yang ada, RM selalu bersabar untuk semua permasalahan yang terjadi. RM sudah mencoba menyampaikan perasaan terhadap suaminya. Yang ada, suaminya bukan memberikan solusi, malah memberikan tantangan yang menyudutkan RM. Karena suaminya berkata kalau mau cerai silahkan urus sendiri. RM semakin yakin bahwa rumah tangganya sulit untuk dipertahankan. RM menginginkan perhatian dan kasih sayang dari seorang laki-laki yang dahulu RM dapatkan dari mantannya. Cara konselor menyelesaikan kasus dengan aplikasi pendekatan teori konseling pernikahan dan keluarga, yaitu dengan cara konselor menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan yang tujuannya untuk membuat klien tidak tegang dan mampu menceritakan permasalahannya dengan kesadaran tanpa emosi. Konselor juga berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Ada 2 hal yang dilakukan oleh konselor dalam fase ini, yaitu
Klien disadarkan bahwa klien RM seorang istri dan ibu yang hebat, namun peran istri saat ini yang klien RM rasakan belum seoptimal klien RM penuhi, di mana klien RM harus menjalin komunikasi yang baik dengan suaminya. Yang kedua yaitu membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan ke depan kepada klien bahwa klien boleh menolak saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasannya secara bertanggung jawab. Di sini juga konselor dapat mendorong klien untuk mengatakan perasaannya pada saat ini. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Kadang-kadang klien diperbolehkan atau memproyeksikan dirinya kepada konselor. Klien menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Klien telah memiliki kepercayaan pada potensinya, menyadari keadaan dirinya pada saat sekarang, sadar dan bertanggung jawab atas sifat otonominya, perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya, dan tingkah lakunya melalui BMP 3. A. Berpikir. Klien berpikir untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya terhadap suaminya. B. Merasa. Klien merasa sudah memiliki keyakinan yang kuat dengan resiko yang nantinya klien dapat pertanggungjawabkan. C. Bertindak. Klien akan bertindak hati-hati tanpa melukai perasaan siapapun termasuk suaminya. D. Bersikap. Klien mampu bersikap asertif dalam berkomunikasi dengan suaminya. E. Bertanggung jawab. Klien berkomitmen ingin menyampaikan keinginan dan perasaan terhadap suaminya sehingga klien kembali pada keadaan case-nya. Kegiatan ini juga sebagai alat ukur keberhasilan bantuan yang diberikan terhadap perkembangan klien RM. Dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenan dengan masalah yang dialaminya, memperjelas pikiran dan perasaan yang diungkap klien melalui pembinaan per postur. Dengan akursnya pada diri klien sampai klien mampu hidup mandiri dalam rangka mencapai kondisi case dan mengatasi kondisi case T. Sebagaimana terkandung dalam permasalahan klien RM, di mana setelah melakukan tahap bimbingan pribadi untuk permasalahan klien RM, maka klien RM berkomitmen akan menyampaikan perasaan dan keinginan terhadap suaminya melalui unsur-unsur akurs, di mana klien mampu acuan, mengembangkan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pengentasan masalah yang sedang dialaminya, yaitu kecemasan dalam pernikahannya. B. Atau kompetensi, mengembangkan diri dan pengentasan masalah kecemasan dalam pernikahannya. C. Upaya, memiliki upaya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan diri dan mengentaskan masalah kecemasan dalam pernikahannya, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan suaminya dalam menyampaikan perasaan dan keinginannya. D. Rasa, menciptakan suasana perasaan klien yang positif dan mulai tertaskan berkenaan dengan komponen AKU yang dimaksud. E. Sungguh-sungguh, melaksanakan upaya untuk menyampaikan perasaan dan keinginan pada suaminya dalam rangka pengembangan pengentasan masalah kecemasan dalam pernikahannya. Semoga video pembelajar yang telah kami buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.